应该便是启动丹炉的机关。雷掌！什么力量？还是天罡联盟其中的宗派之一，竟然汇聚了。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Wudong Xiankun season ke-6 episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang keduanya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Masih di pavilion pengumpul pil, di mana pertarungan telah terjadi demi memperebutkan pil reinkarnasi hidup dan mati. Hanya saja muncul sebuah ledakan besar yang mana itu semua berasal dari Tianzhen dan Yansan. Mereka tidak ada niatan untuk membiarkan Lindong mendekati pil itu begitu saja. Pengejaran teruslah mereka lakukan, bahkan mereka berniat untuk menghabisinya. Meskipun ranah mereka lebih unggul, tapi Lindong bisa dengan mudah mengimbangi berbagai serangan yang mereka lancarkan. Dan perlu diingat juga kalau kini dirinya tengah 2 lawan 1. Tapi tetap saja Lindong bisa dengan mudah memberikan tekanan. Tianzhen memintanya untuk pergi, pasalnya mereka yang lebih dahulu tiba. Lindong tidaklah peduli karena perebutan harta karun hanya bisa dimiliki oleh orang yang mampu mendapatkannya. Adu seram pun kembali terjadi di antara mereka. Tianzhen begitu kesal karena Lindong tidak mau mendengarkan peringatannya. Alhasil ia akan lebih serius lagi dalam pertarungan itu. Sedangkan Yansan sendiri memiliki sebuah rencana untuk mengambil harta itu. Pasalnya Lindong dan Tianzhen sedang sibuk bertarung. Pergerakan pun langsung saja dia lakukan. Sedangkan Lindong dan juga Tianzhen masih saling memberikan serangan satu sama lain. Namun semua itu terhenti ketika melihat Yansan bergerak. Martin menghentikan Lindong, pasalnya ia tidak perlu mengejar hal itu. Karena kedua orang ini tidak akan bisa mendapatkan pil reinkarnasi hidup dan mati. Untuk tahu apa yang terjadi, kita diperlihatkan dengan perebutan yang dilakukan oleh Tianzhen dan Yansan. Di saat Yansan hendak mengambil pil itu, seketika saja ada sesuatu yang aneh. Yang mana muncullah asap hitam pekat. Tidak itu saja, namun tangan Yansan telah dilahap oleh asap tersebut. Tentu saja melihat hal ini telah mengejutkan mereka. Martin baru menyadari kalau ada kekuatan mengerikan yang melekat pada tungku pil tersebut. Untung saja Lindong mendengarkan peringatan Martin, karena jika tidak, dialah yang akan bernasib seperti Yansan. Para murid segera membawanya pergi. Sedangkan Tianzhen meminta semua anggotanya untuk menghilangkan kabut hitam. Para murid dinasti Hong Huang pun terus melakukan penyerangan, begitu pula dengan Tianzhen, supaya mereka bisa melenyapkan kabut tersebut. Tapi bagi Lindong itu adalah tindakan bodoh. Pasalnya kekuatan kematian tidak akan bisa hilang. Martin menyarankan dia untuk menyalurkan kembali, untuk menyalakan kembali tungku api. Mungkin saja itu bisa menghilangkan kekuatan kematian. Lindong paham, yang mana dia mulai mencari kesana kemari, hingga dia pun memiliki sebuah rencana. Lindong membawa Yanlan untuk mengikutinya. Ternyata di bawah tempat ini terdapat kekuatan spiritual yang bisa dia rasakan. Kemungkinan itu adalah mekanisme untuk menyalakan tungku api. Untuk tahu apa benda itu masih berfungsi atau tidak, Lindong langsung saja menggunakan kekuatannya. Yang mana seketika saja mekanisme ini pun perlahan-lahan mulai diperbaiki. 应该便是启动丹炉的机关。 Sedangkan di sisi para murid Tonghuan, mereka masihlah belum kunjung menghilangkan kekuatan tersebut. Padahal Tianzhen bersama yang lainnya sudah meningkatkan serangan mereka, tapi tetap saja tidak membuahkan hasil apapun. Yang ada, mereka itu malah membuat kekuatan kematian ini marah, dan langsung saja mengamuk yang mengakibatkan para murid dari dinasti Hongman satu persatu terluka. Kekuatan ini tidaklah mampu mereka tahan. Begitu pula dengan Tianzhen, yang harus mengalami luka yang cukup parah. Serangan itu juga mengarah kepada Lindong. Tapi Lin Yan segera melindunginya. Pasalnya Lindong tengah fokus dalam memperbaiki formasi itu. Hingga akhirnya mekanisme ini pun telah selesai dan dirinya langsung saja mengaktifkannya. Di mana api langit pun telah dinyalakan. Dengan begitu kekuatan kematian pun telah padam. Lindong segera memanfaatkan hal itu untuk bisa mengambil pil reinkarnasi hidup dan mati.
Tianjin bersama yang lainnya tidak akan pernah membiarkan pil itu jatuh ke tangannya. Alhasil, serangan pun kembali mereka lakukan. Tapi Lin Yan tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Namun masalah bukan berasal dari dinasti Hong Huan saja. Namun Yansen juga kembali melakukan pergerakan. Alhasil, pertarungan singkat sempat terjadi. Tapi Lindong tentu mendominasi. Yansen masihlah belum menyerah dan dia memiliki niatan untuk menghancurkan rantai di sana, yang membuat Tungku pun menjadi tidak stabil. Baginya, jika ia tidak mendapatkan pil itu, maka tidak akan ada satupun yang bisa mengambilnya. Berbagai serangan yang dia lancarkan pun telah menghancurkan rantai-rantai yang menahan Tungku di sana. Hingga pada akhirnya Tungku itu pun jatuh ke tungku api bersama dengan pil reinkarnasi. Melihat apa yang terjadi membuat semua orang terkejut. Karena pil itu telah tenggelam ke dalam kawah larva. Meskipun begitu, Lindong tidaklah menyerah. Ia pun masuk ke dalam kawah itu untuk bisa mengambil pil tersebut. Bagi Yansen dan Tianjin, ia hanyalah mencari kematian saja. Tapi sesaat kemudian Lindong muncul dengan kondisi yang baik-baik saja. Selain itu, pil reinkarnasi hidup dan mati juga telah dia dapatkan. Apa yang terjadi tentu mengejutkan semua orang. Dengan kembalinya pil itu, maka mereka akan melakukan pengejaran kepada Lindong. Pasalnya, mereka tidak akan membiarkan pil itu jatuh ke tangannya. Lindong tidaklah takut dan langsung saja melakukan penyerangan dengan teknik telapak petir pelahap. Yang mana serangan ini sangatlah mematikan. Bahkan jika secara langsung menerima serangan petir itu, tubuh yang tidak kuat akan langsung hancur. Tianjin dan Yansen tidak menduga Lindong memiliki serangan semengerikan itu. Lindong dan Lin Yan pun memanfaatkan kondisi ini untuk pergi dari tempat itu, meninggalkan Yansen dan juga Tianjin yang masih ditahan oleh serangannya. Pengejaran coba mereka lakukan, namun Lindong bersama Lin Yan sudah pergi terlalu jauh. Mereka pun berhenti di sebuah tempat. Hanya saja Lindong terlihat agak kewalahan. Meskipun begitu, Lindong baik-baik saja. Martin pun sempat khawatir kepadanya. Karena bagaimanapun itu adalah api spiritual untuk memurnikan pil. Untung saja dia itu memiliki lambang batu yang melindunginya. Karena jika tidak, Lindong pasti akan meninggoy. Namun dia sudah berjanji akan mendapatkan pil itu untuk Martin. Jadi apapun akan dia lakukan untuk bisa mengembalikan tubuh fisiknya. Sebenarnya Martin terharu, namun dia tetap menjaga harga dirinya. Berhubung pil ini sudah dia dapatkan, Martin pun hendak memakannya. Namun dia menghentikan hal itu sebab belum saatnya. Karena jika yang memakan dan membentuk kembali tubuh fisiknya, setidaknya dia itu membutuhkan waktu beberapa bulan. Lebih baik mereka fokus dalam mencari teknik bela diri dan harta karun kuno di tanah rahasia ini. Martin akan memakan pil tersebut setelah mereka keluar dari tanah rahasia kuno. Lindong tahu Martin tidak ingin membuat mereka repot. Tapi Martin tidak membenarkan hal itu dan menanyakan luka Lindong. Berhubung dia baik-baik saja, maka perjalanan akan kembali mereka lanjutkan. Sesaat kemudian kita pun diperlihatkan dengan sebuah tempat yang begitu besar, di mana Lindong dan yang lainnya baru saja sampai kemari. Sepertinya tempat ini belum ada yang mengunjunginya, karena tidak ada satupun orang dari 3 dinasti. Lindong teruslah melihat ke sana kemari yang dipenuhi oleh kekacauan. Mereka masihlah belum tahu tempat apakah itu, hingga Martin pun melihat sebuah batu yang mengatakan kalau ini adalah aliansi Tiangang. Aliansi ini terdiri dari 108 sekte, 16 sekte pelindung, dan 4 sekte agung. Mendengar hal itu membuat Lindong semakin kebingungan. Dia menduga kalau aliansi ini merupakan reruntuhan dari aliansi Tiangang. Sekaligus tempat untuk mengumpulkan banyak sekte. Tidak heran mengapa tempat ini sangatlah luas. Sedangkan Martin berpikir ini adalah salah satu sekte dari aliansi Tiangang. Tapi mereka tidak tahu tempat ini berasal dari sekte mana. Lindong bersama yang lainnya akan masuk lebih dalam demi mencari teknik seni bela diri. Martin meminta mereka untuk berhati-hati. Karena reruntuhan aliansi Tiangang tidak akan semudah itu untuk dimasuki. Di sepanjang jalan itu terdapat patung-patung besar, dan tanpa mereka sadari,
Patung-patung itu memiliki mata yang bercahaya. Sejak awal mereka masuk, Lindong sudah merasakan kalau ada seseorang yang sedang mengawasi mereka. Lin Yan baru sadar kalau pintu yang mereka masuki sudah menghilang. Tentu saja ini mengejutkan Lindong. Tempat ini benar-benar sangatlah aneh. Bahkan di depan sana mereka mulai mendengar sebuah teriakan. Ternyata jauh di dalam sana terdapat beberapa murid dari dinasti Yao Qiuan, di mana mereka tengah diserang oleh para roh jahat yang hendak melahap mereka. Tidak ada yang bisa para murid itu lakukan. Pasalnya seluruh serangan yang mereka lancarkan tidak bisa melukai roh-roh itu, dan malah membuat tempat ini hancur karena serangan mereka. Berbanding terbalik dengan para roh ini, karena mereka mampu melakukan penyerangan kepada mereka, dan mudah para roh itu pun memakan jiwa-jiwa para murid dari dinasti Yao Qiuan. Bahkan tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Lindong dan yang lainnya baru saja datang. Mereka bisa melihat apa yang telah dilakukan oleh para roh-roh itu. Serangan coba mereka lakukan di mana Lin Yan berusaha untuk melindungi Lindong. Namun lagi dan lagi serangan fisik tidaklah terlalu berguna. Lindong yang menyadari hal itu segera melakukan penyerangan, yang mana hal ini baru bisa menyentuh roh tersebut. Tapi meskipun begitu, para roh ini tidak berhenti. Mereka kembali melakukan penyerangan lagi kepadanya. Di saat Lindong hendak melakukan penyerangan, terdapat sebuah serangan yang langsung saja menghancurkan para roh jahat. Ini semua berasal dari pria bernama Musa, yang merupakan master simbol langit dari aliansi Yao Qiuan. Para roh pun menjadi begitu murka dan langsung saja melakukan berbagai serangan kepadanya. Tapi lagi dan lagi, serangan Musa bisa dan mudah melenyapkan mereka. Tidak yang ketinggalan, Lindong menggunakan segel badai petir untuk bisa menghabisi para roh-roh itu. Yang mana di bawah serangan Lindong tidak ada satupun dari para roh yang bisa pergi. Para junior Musa datang, di mana ia meminta mereka untuk memeriksa kondisi dari anggota. Namun sayang sekali tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Sedangkan Musa ini cukup tertarik kepada Lindong. Ia memperkenalkan dirinya dan memberikan salam kepada Lindong. Mereka berdua sama-sama master simbol langit. Musa tahu kalau tujuan Lindong kemari pasti adalah mencari harta karun. Tapi Musa memberitahu kalau seluruh tempat ini dilindungi oleh sebuah formasi yang kuat. Bahkan bisa dikatakan mereka ini tidaklah beruntung, karena untuk bisa keluar hidup-hidup sangatlah sulit untuk mereka. Tapi Lindong yakin selama mereka menemukan inti formasi, maka mereka dapat menghancurkan hal itu. Sayang sekali itu tidaklah semudah yang dia pikirkan, karena ternyata tempat ini selalu berubah-ubah. Kemanapun mereka pergi, maka ujung-ujungnya mereka akan kembali lagi ke tempat yang sama. Kelompok Musa sudah lama berada di sini, tapi tidak kunjung menemukan hasil apapun. Lindong berencana untuk melakukan penyelidikan sendiri, di mana Musa tidaklah mempermasalahkan hal itu. Tapi dari tatapannya, ia sepertinya memiliki niatan tertentu. Jadi dia pun memberitahu sebuah rencana, yang mana dia tahu betul kalau kekuatan Lindong sangatlah hebat. Jadi dia itu yang melakukan perjalanan bersama-sama. Dengan begitu, inti formasi pasti dapat mereka hancurkan dan juga menemukan harta karun. Musa tidaklah keberatan jika harus membaginya, karena keuntungan akan dibagi secara rata. Lindong menghargai niat baiknya, tapi dia dan Lin Yang sudah memutuskan untuk tidak bekerjasama dengan pihak lain. Terlebih lagi dalam perebutan harta, hanya yang kuatlah yang berhak mendapatkannya. Berhubung Lindong sudah membuat keputusan, jadi Musa tidak akan keberatan. Tapi dia hanya berbicara manis di depan saja, karena Musa itu sangatlah kesal dengan penolakan tersebut. Dia pun berencana untuk memberikan hukuman kepadanya. 在下很是佩服，向来不与外人合作。既然如此，会让你付出代价的。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, di mana Lindong bersama yang lainnya harus dibuat kesulitan oleh tempat ini, karena tiba-tiba saja muncul berbagai jebakan yang menyambut mereka. Bahkan jebakan ini seakan-akan ingin menghabisi mereka semua. Tempat itu tidak hanya memiliki jebakan saja, namun memiliki sebuah ilusi yang dapat membuat mereka dalam bahaya. Meskipun perjalanan ini berat untuk mereka, tapi sepertinya Lindong bersama yang lainnya telah tiba di sebuah tempat.
yang kemungkinan itu adalah inti formasi pada tempat ini. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.